Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdul Fida dan teman saya Nurul Husnul Khotimah dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Hukum Kewarisan Islam, yaitu tentang materi kewarisan ahli waris paman bibi dan keturunannya dalam berbagai perspektif dan cara menghitungnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kewarisan ahli waris paman dan bibi serta keturunannya. Kewarisan ahli waris paman bibi dan keturunannya dalam perspektif hukum Islam itu termasuk ke dalam kelompok Dzawul Asobah dan Dzawul Arham. Ahli waris Dzawul Asobah itu adalah ahli waris yang berhak menerima sisa atau asobah harta setelah dibagikan kepada ahli waris Dzawul Furud. Gitu. Kemudian ahli waris Dzawul Asobah ini dibagi menjadi 3 macam. Hal ini dilihat dari sisi kedudukannya, apakah sebagai ahli waris penerima sisa yang asli atau menjadi penerima sisa karena faktor yang lain. Yaitu yang pertama, asobah bi'al nafsi, kemudian asobah bi'al ghairi, dan asobah ma'al ghairi. Kemudian ahli waris Dzawul Arham. Menurut istilah para ulama adalah para ahli waris kerabat yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris Dzawul Furud dan juga tidak ada dalam daftar ahli waris Dzawul Asobah. Secara bahasa, kata arham ini berasal dari al-ram yang berarti tempat tumbuhnya janin yang berada di dalam perut seorang ibu atau sering disebut rahim. Berdasarkan kata rahim tersebut kemudian dijadikan sebagai hubungan kerabat secara umum, dimaksudkan seperti itu, baik dari garis laki-laki maupun garis perempuan, dengan landasan bahwa seseorang dipandang mempunyai hubungan kerabat karena berasal dari rahim ibu yang sama. Kemudian selanjutnya adalah cara menghitung kewarisan ahli waris paman bibi dan keturunannya. Yang pertama ini adalah jika hubungan paman dan bibi, itu saudara ayah, itu tidak dari jalur yang sama, sebagian misalnya sekandung, sedangkan yang lain seayah dan seibu saja, maka pertalian kerabatnya dengan si mayit hanya melalui ayah saja, hak warisnya menjadi gugur. Karena kerabat yang memiliki hubungan seayah saja hanya memperoleh bagian bila mereka memiliki hubungan sekandung tidak ada. Paman dan bibi seayah menerima warisan seperti yang diterima oleh paman bibi kandung. Selanjutnya, apabila paman dan bibi dari saudara ayah, sekandung atau seayah berada sama-sama paman dan bibi saudara ayah atau seibu, maka kerabat dari ibu yang hanya seorang penerima sebagian 1/6, sedangkan bila jumlah mereka lebih dari 1, mereka menerima 1/3 yang dibagi secara rata tanpa perbedaan antara bagian laki-laki dengan bagian perempuan. Selanjutnya, apabila terdapat paman dan bibi dari pihak ibu tanpa ada paman dan ibu dari pihak ayah, maka paman dari pihak ibu hanya seorang saja itu menerima seluruh bagian hartanya, baik mereka itu seayah, seibu, atau sekandung. Tetapi bila jumlah mereka lebih dari 1 dan hubungan mereka dengan mayat dari jalur yang sama, maka bila mereka semua sekandung atau seayah atau seibu, seluruhnya sebagai waris bersama-sama dengan ketentuan laki-laki memperoleh 2 bagian perempuan. Selanjutnya, paman dan bibi mayat dari pihak ayah maupun ibu berikut anak-anak mereka lebih didahulukan dari paman dan bibi ayah si mayat. Semua orang sekandung lebih berhak menerima waris dibandingkan mereka yang memiliki kerabatan lebih jauh. Kalau penerima waris itu terdiri dari anak paman dan
paman ayah, maka peninggalan diberikan kepada anak paman si mayit. Selanjutnya, jika terdapat paman dan bibi dari pihak ayah, sedangkan pihak ibu tidak ada, maka satu paman dan satu bibi dari pihak ayah tersebut, baik paman si mayit itu adalah paman kandung, paman seayah maupun si ibu saja. Kata paman dalam bahasa Arab dua, yaitu ammi dan kholi. Ammi adalah paman saudara kandung, sedangkan kholi adalah paman saudara ibu kandung ibu. Jika paman dan bibi saudara ayah jumlahnya lebih dari satu, mempunyai hubungan dari jalur yang sama dengan si mayit, maka dibagi dengan ketentuan laki-laki memperoleh 2 bagian wanita. Tapi jika mereka seibu, maka pembagiannya sama rata tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jika hubungan paman dan bibi tidak dari jalur yang sama, baik seayah dan si ibu, maka tali kekerabatannya dengan si mayit hanya melalui ayah dan hak warisnya menjadi gugur, karena kerabat yang memiliki hubungan seayah saja hanya memperoleh bagian jika mereka memiliki hubungan sekandung. Paman dan bibi seayah menerima warisan seperti yang diterima oleh paman dan bibi sekandung. C. Bagian warisan paman dan bibi. Paman, saudara laki-laki kandung ayah atau ammi syakik. Ammi syakik adalah paman pewaris yang merupakan saudara kandung dari ayah pewaris. Mendapatkan asabah atau sisa dengan syarat: 1. Ada ahli waris bagian pasti atau ashabul furud. 2. Masih ada sisa setelah diambil ahli waris bagian pasti. 3. Tidak ada ahli waris yang menggugurkan atau mahjub. Ammi syakik mendapat seluruh harta peninggalan apabila sendirian, dalam arti tidak ada ahli waris lain, baik golongan utama atau golongan kedua. Mahjub atau terhalang. Ammi syakik jadi penggugur, artinya menghalangi para ahli waris berikut untuk mendapatkan warisan, yaitu: pertama, ammi li abi, paman, saudara laki-laki seayah dari bapak. 2. Ibnu ammi syakik, sepupu kandung, artinya anak paman yang mana paman tersebut saudara kandung bapak. 3. Ibnu ammi li abi, sepupu seayah, artinya anak paman yang mana paman tersebut saudara sebapaknya ayah. Selanjutnya, ammi syakik terhalang atau mahjub, tidak bisa mendapat warisan apabila ada para ahli waris berikut. 1. Anak laki-laki atau ibnu. 2. Ibnu ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ketiga, abi atau bapak. Yang keempat, jaddi, abu lil abi, kakek. Nomor 5, akhi syakik, saudara laki-laki kandung. Nomor 6, akhi li abi, saudara laki-laki seayah. Nomor 7, saudara perempuan kandung atau ukhti syaqiqah apabila berkumpul bersama anak perempuan atau binti atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintul ibni. Nomor 8, saudara perempuan seayah atau ukhti syaqiqah apabila berkumpul bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kesembilan, keponakan laki-laki kandung anak dari saudara kandung, ibni akhi syakik. Yang terakhir, keponakan laki-laki sebapak atau anak dari saudara seayah atau ibnu akhi li abi. C. Bibi, saudara perempuan kandung ayah atau ammati syaqiqah. Bibi atau saudara perempuan dari ayah tidak mendapat warisan karena termasuk ahli waris dzawil arham. D. Paman, saudara laki-laki kandung ibu atau kholi syaqiq. Kholi atau paman dari ibu tidak mendapat warisan karena termasuk dzawil arham. E. Bibi, saudara perempuan kandung ibu atau khollati syaqiqah. Khollati atau bibi tidak mendapat warisan karena termasuk dzawil arham. F.
paman, saudara seibu seayah atau ammi lil ummi, paman saudara seibu seayah tidak mendapat warisan karena termasuk dzawil arham. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.